Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan mengenal CSS. CSS sendiri singkatan dari ini ya teman-teman ya. Nah ini tuh apa ya? CSS itu apa? CSS sendiri merupakan kode untuk style di HTML atau di web ya teman-teman. Nah untuk sintaks dasarnya sendiri sebenarnya udah ditulis ya di sini. Kita perlu selektor, terus di dalam selektor ada property sama value. Oke, nah untuk penggunaan ini lebih jelasnya mungkin kita akan pakai gitu ya di video berikutnya. Untuk sekarang kita cuma pakai satu jenis saja. Lalu gimana cara nerapin CSS di file HTML? Oke, kita akan coba langsung ya. Jadi kita di sini siapin dulu Visual Studio Code, udah saya siapin. Terus kita siapkan file HTML, desktop HTML. Nah, terus kita bikin HTML-nya sendiri. Oke, mungkin kita pakai yang 5 aja biar cepat ya. Nah, udah selesai, lalu kita ganti ini jadi belajar CSS. Nah, untuk sekarang saya cuma pakai yang namanya H1 aja. Oke. Nah, untuk penerapannya sendiri di CSS itu tuh ada bermacam-macam teman-teman. Ya, itu ada 3 macam sebenarnya. Ini saya nggak tulis ya di sini. Jadi, pertama kita ada yang namanya internal CSS. Lalu kedua ada namanya external CSS. Dan terakhir ada namanya eh, inline CSS. Oke, kita akan coba ini semuanya pada tag H1. Oke, jadi mungkin teman-teman bingung juga ini selektor itu apa. Selektor sebenarnya salah satunya itu elemen HTML atau tag HTML. Kita akan mulai dari internal CSS. Nah, untuk internal CSS, oke kita mungkin tulis dulu ya. Ini eh, heading menggunakan internal CSS. Nah, sementara kita bikin gini dulu ya. Lalu di sini saya akan coba akses file saya, index.html-nya, teman-teman. Oke, ini tampilannya. Jadi ini standar ya, nggak ada apa-apa ya. Oke, lalu kita akan coba bikin internal CSS. Jadi lokasinya CSS itu disimpannya antara tag head gitu. Gitu. Nah, di antara tag head ini kita bisa nyimpan dua jenis penerapan CSS. Yang pertama itu internal, yang kedua itu eksternal. Nah, internal itu maksudnya adalah di dalam file HTML-nya. Jadi internal CSS, saya komen ya, sorry, saya komen internal CSS di dalam file HTML-nya sendiri, dalam tag head, gitu ya. Biasanya di bawah title sih, di antara tag head, gitu ya. Nah, di sini kita akan pakai selektor. Nah, selektor biasanya ditunjuknya itu sebuah elemen HTML. Bahkan tag body sendiri nih bisa dibikin. Lalu kita kasih property gitu ya. Property yang paling sederhana biasanya color. Ya, color kita ganti menjadi yang beda aja ya. Mungkin red aja langsung ya. Merah. Lalu kita akan refresh hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini berubah menjadi merah. Gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kita pakai file HTML kita nggak bisa warnain kan ya. Tapi kalau kita padukan dengan CSS kita bisa styling ya ini paling minimal warna. Nah selain itu apakah bisa? Jawabannya bisa. Nanti kita akan belajar itu pada video-video berikut. Oke, lalu selanjutnya ada namanya eksternal CSS ya. Nah eksternal itu berarti di luar ya. Nah berarti kita harus siapkan sebuah file. Kita coba bikin file, ini biasa standar disebutnya style CSS sih. Nah, ini lokasinya berpengaruh, teman-teman. Oke, ini berpengaruh. Nah, sekarang kita biar nggak tumpang tindih, karena ini sama-sama pakai H1 ya, ini heading 1. Sekarang kita ganti heading 2 ya. Jadi heading 2, kita akan kasih warna yang lain. Misalnya, color-nya sama dengan blue. Gitu ya. Jadi kita masukin, cara masukinnya gimana? Teman-teman, kalau untuk Visual Studio Code, dia udah langsung ada ya link titik 2 CSS. Nah, ini udah otomatis ada, dan secara default sih dia manggilnya style CSS gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen namanya filenya yang lain, itu bisa gitu ya, gitu. Gitu ya. Nah, untuk sekarang sih kita pakai yang ini dulu aja, jadi kita pakai di tempat yang sama.
Gitu. Jadi kalau lokasinya sama, kalau ini nggak di dalam folder, manggilnya cukup langsung file. Kalau nanti ketika teman-teman butuhin dia di dalam folder, teman-teman harus tunjuk folder dulu. Oke? Nah, di sini kita akan coba bikin yang H2 tadi. Jadi ini heading 2 kita copy, ganti jadi H2. Nah, heading 2 menggunakan external CSS. Nah, lalu kita akan lihat hasil kembali, refresh. Nah, ini lebih kecil dan berubah warnanya jadi biru. Kalau misal kita nggak pakai apa namanya, export atau eksternal CSS-nya, nanti kita komen nih misalnya, kita refresh, hasilnya dia akan balik jadi hitam gitu ya, karena dia nggak ngikutin properti CSS di sini gitu ya, kode CSS-nya. Oke, nah ini disebutnya apa namanya, eksternal ya, jadi ini internal, tadi ini komennya harus taruh di sini. Nah, nah ini yang eksternal, copy, saya paste di sini untuk keterangan aja. Nah, ini namanya eksternal CSS. Eksternal CSS. Dan terakhir inline. Nah, kalau inline itu di dalam tag-nya gitu. Perbedaan antara inline sama apa namanya? Sama eksternal maupun internal itu teman-teman nggak harus nulis elemen. Jadi sini saya cukup panggil H3 misalnya karena belum ada gitu ya. H3 atau bahkan H1 lagi itu masih bisa ya. Ini kita kayak masih H1 deh. Atau H2 aja ya biar beriringan. Nah, kalau kita kasih inline, yang dia akan panggil, nah ini dia pakai namanya attribute style, teman-teman ya. Nah, di dalam attribute style ini, teman-teman cukup masukin kode CSS, tapi tanpa kurung kurang ya, langsung propertinya. Nah, seperti ini. Gitu, teman-teman. Ini mungkin dia minta pakai kutip satu, mungkin coba kita. Oh, nggak berubah sih. Udah kutip dua aja, nggak apa. Oke, nah di sini ini cuman ini ya warna ya teman-teman, nggak masalah ya. Yang penting hasilnya sesuai. Nah di sini H2-nya dia nggak ngambil H2 yang set di sini, tapi dia akan ambil utamanya di inline, kode inline-nya disebut. Oke, kita akan lihat hasil. Jadi ini hidung 2 ya, menggunakan inline CSS. Oke, lalu kita akan refresh. Nah ini masih pakai warna red ya, kita ganti ya menjadi warna green misalnya. Sip. Nah, ini kita bisa lihat, ini warna merah yang atas, heading 2 warna biru, dan heading 2 lagi. Tapi warnanya hijau, kenapa nggak biru? Nah, kita bisa lihat kode CSS kita juga gitu ya, menggunakan browser Chrome di sini. Yaitu teman-teman tinggal klik kanan, terus pilih inspect gitu. Lalu teman-teman bisa sorot di mana tag-nya teman-teman itu berada. Nah, pertama di sini ada heading 2. Kalau teman-teman lihat H2-nya, ini kayak dicoret color blue-nya. Tapi yang atasnya enggak. Ini maksudnya gimana? Maksudnya kode inline CSS itu akan diutamakan terlebih dahulu gitu. Nah, perbedaannya lagi, kode-kode inline itu dia cuman berlaku untuk tag itu saja gitu. Jadi nanti kalau teman-teman bikin tag yang lain ya otomatis dia nggak akan ngaruh karena kan dia ngaruhnya di tag H2 yang ini aja gitu. Gitu ya. Kalau dia udah ada kode CSS lagi tapi dia nggak ada inline, dia akan manggil kode CSS utamanya gitu sesuai tag masing-masing. Oke? Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan CSS. Saya Abdul Alim, terima kasih.